Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Aduh. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dibunuh. Nggak boleh kita mendolimi orang Yahudi. Nggak boleh ada orang kafir lewat kita bunuh tahu-tahu. Oh ini orang kafir nih, mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana ngebom sini. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir. Orang kafir yang ada perjanjian dengan negeri Islam, ada jaminan dari negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allah. Kadang-kadang kita bingung, ada orang ngomong teroris ngebom sana masuk surga. Gimana? Mencium bau surga aja kata Nabi tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang keindahan Islam masih banyak sekali. Gali terus jemaah, gali terus tentang keutamaan Islam ini. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Wanita memberi minum anjing. Wanita pezina, pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Antum bisa bayangkan. Wanita lain, kita bicara wanita lagi. Itu mengurung seekor kucing. Kucing dikurung nggak dikasih makan sampai mati. Masuk neraka. Bayangkan, yang satu anjing masuk surga, yang satu gara-gara kucing masuk neraka. Islam agama rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah nabi rahmatan lil alamin, dan orang-orang kafir sampai hari ini terus mereka ingin menyudutkan Islam. Mereka bikin karikatur-karikatur yang macam-macam mereka bikin untuk menyudutkan agama Islam ini, padahal Islam agama rahmatan lil alamin. Dan Eropa tiap hari yang masuk Islam puluhan orang, bahkan ratusan orang. Dan mereka takut Islam itu menerangi dan memberikan kedamaian ke dunia ini. Tapi yang jelas Islam akan datang zaman. Karena kita yakin janji Allah itu pasti, dan bumi ini punya siapa? Inna alhamdulillah. Allah akan berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Tidak ada takut-takutnya. Pak Said Akil ini gak ada takut-takutnya. Padahal sudah saya buka kemarin teman-teman, bahwa orang keluar dari NII. NII adalah jaringan teroris yang menjadi JI itu. Orang keluar dari NII gara-gara dia mengikuti kajian salaf. Bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris? Ya, jadi perjalanan yang panjang itu justru saya ketika ditugaskan di Australia, kan saya sejak bergabung dengan NII 82, terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan, di Akmil, lulus Akmil, terus memimpin lagi bersama Abu Tolut sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro begitu, dan 5 tahun lagi ke Australia. Nah ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, dari murid-murid Syekh bin Bas, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat, Islam yang rahmat itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya, kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini murji'ah, saya dibilang khawarij. Akhirnya proses singkatnya, alhamdulillah saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa syariatnya itu khawarij, kelompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang kesesatannya, yaitu mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah seseorang atau membunuh, dan menganggap orang di luar mereka adalah kafir yang harus diperangi, walaupun itu keluarga. Nah ini alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Nah ketika itu justru saya di Australia sadarnya, walaupun waktu itu masih harus disembunyikan karena posisi saya kan petinggi JI, masa taubat. Petingginya begitu yang bertobat akhirnya. Iya, jadi pelan-pelan. Tetapi dalam pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut salafi. Karena salafi itu bayangkan pengajarannya, jangankan berontak, demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran salafi itu haram, dengan dalil-dalilnya. Betul. Dan sekarang kajian salafi difitnah habis-habisan. Ada yang ngasih tutorial orang Syiah. Kalau kalian ingin memerangi Salafi Wahabi, caranya gampang.
bersekutu dengan Syiah. Ya, kalau perlu masuk Syiah. Seperti yang dikatakan oleh Kiai kemarin itu, bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia terkhusus, orang-orang Nahdiyin yang digerogoti oleh Syiah dan beralih faham menjadi Syiah. Bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyin, kaum Nahdiyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka berapa banyak kaum Nahdiyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur sini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai disoban dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk merogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu sudah ada definisinya. Atba'u aliyin allazina ya'taqiduna bi imamatihi nassan wa ta'yinan. Nah, saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin allazina ya'taqiduna bi imamatihi nassan wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Ini aku mati gantinya Ali. Saya enggak percaya itu. Ali mau mati, ini aku mati gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat ganti saya Husain. Itu saya nggak percaya itu. Nah, jadi saya masih yang jelas. Hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Ini kenyataan yang perlu kalian terima, teman-teman. Ini kenyataan yang perlu kalian dengarkan, teman-teman. Bahwa sejatinya Syiah ini berusaha untuk menggerogoti Nahdlatul Ulama, untuk memerangi Salafi, untuk memerangi orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Zahro kemarin? Kalau kalian meyakini bahwa Wahabi atau Salafi yang kalian tuduh-tuduh Wahabi itu sesat dan menyesatkan, artinya kalian bermakmum dengan orang-orang sesat. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kalian ke Mekah, kalian ke Madinah, lalu kalian sampai di sana bermakmum dengan orang-orang sesat. Kenapa gak mau buka pikiran kalian? Kemana akal pikiran kalian?